Salam untuk kita semua. Kembali lagi ke channel Real Minggu. Saya sekarang akan mempresentasikan hasil pekerjaan proposal saya yang berjudul mengukur kualitas dan kelayakan air, pH air, dan E. coli di Kecamatan Kodi Utara, Desa Noh. Saya berasal dari kampus Universitas Vatebula dan nama lengkap saya Hilaris Minggu, program studi pendidikan fisika. Sekarang kita lanjut pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Kualitas air yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan manusia, pertumbuhan tanaman, dan keberlangsungan hidup hewan. Namun, air dapat tercemar oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia, industri, pertanian, dan polusi lingkungan lainnya. Mengukur kualitas dan kelayakan air adalah proses penting dalam menentukan tingkat pencemaran atau kebersihan air. Salah satu parameter yang diukur adalah pH air. pH air adalah ukuran yang mengintimidasikan sejauh mana air bersifat asam, netral, atau basa. Rentang pH yang ideal untuk air bersih berkisar antara 6,5 hingga 8,5. Kondisi air yang terlalu asam atau terlalu basa dapat merusak ekosistem air dan mengganggu organisme yang hidup di dalamnya. Selain itu, mengukur konsentrasi E. coli dalam air juga penting. E. coli adalah bakteri yang umumnya hadir di saluran pencernaan manusia dan hewan. Namun kehadiran E. coli dalam jumlah yang tinggi di air menunjukkan adanya pencemaran oleh limbah manusia atau hewan yang dapat menyebabkan penyakit. Kehadiran E. coli dalam air minum menandakan ada risiko infeksi usus atau penyakit lain yang ditularkan melalui air. Desa Noha memiliki sumber air yang berasal dari mata air yang terletak di Desa Noha sendiri, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mata air di Desa Noha tidak jauh dari permukiman warga, sehingga dimanfaatkan secara luas tanpa memperdulikan kualitas dari mata air tersebut. Banyak warga yang ada di Desa Noha ini tidak mengetahui sejauh mana tingkat kualitas dan kelayakan air, pH air, dan E. coli yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin mereka beranggapan bahwa mata air yang ada di Desa Noha memiliki kualitas yang sama antara mata air yang ada di lain tempat seperti mata air dari pegunungan yang terpilih. Contohnya air mineral Ruteng. Banyak faktor yang mempengaruhi baik dari segi alamiah seperti kemiringan lereng, strata geologi dan curah hujan maupun dari segi kegiatan manusia yang dapat mencemari kualitas dan kelayakan air secara tidak langsung, seperti limbah rumah tangga yang mengandung bahan kimia, kontak langsung dengan bahan air pada saat pengambilan, tempat pembuangan limbah yang terlalu dekat dengan mata air atau membuang pada aliran sungai dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengkaji tentang kualitas dan kelayakan air, pH air, dan E. coli dari mata air di Desa Noha belum diketahui kualitas secara teoritis, sehingga perlu dilakukan uji awal kualitas dan kelayakan air, pH air, dan E. coli. Uji kualitas dan kelayakan air, pH air, dan E. coli tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah air dari mata air tersebut memenuhi parameter baku mutu air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 garing Menteri Kesehatan garing Peraturan garing 5 garing 2010. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan apakah air dari mata air tersebut memenuhi kualitas dan kelayakan air, pH air, dan E. coli di Kecamatan Kodi Utara, Desa Noha. Tujuan penelitian:
Tujuan penelitian ini untuk mengukur kualitas dan kelayakan air, pH air, dan ekoli di Kecamatan Kodi Utara, Desa Noha. Manfaat penelitian. 1. Manfaat bagi peneliti. Sebagai bahan informasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan kompetensi peneliti dalam bidang ilmu lingkungan dan kesehatan. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi untuk kesehatan bagi masyarakat pada umumnya. Bab 2. Kajian pustaka. A. Kualitas dan kelayakan air. Kualitas air merujuk pada karakteristik fisik, kimia, dan biologis dari air, seperti konsentrasi bahan kimia, suhu, pH, tingkat oksigen terlarut, serta keberadaan dan konsentrasi mikroorganisme dan kontiman lainnya. Kualitas air yang baik penting untuk kesehatan manusia dan lingkungan, serta untuk mempergunakan air yang berkelanjutan seperti untuk minum, pertanian, dan industri. Kelayakan air merujuk pada kemampuan air untuk digunakan untuk tujuan tertentu, seperti untuk minum, mandi, irigasi, dan kebutuhan industri. Untuk menentukan kelayakan air, kualitas air harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh lembaga atau badan pengatur yang berwenang. Kelayakan air dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas air, ketersediaan air, dan kebutuhan pengguna air. Kualitas dan kelayakan air saling terkait, karena kualitas air yang buruk dapat mempengaruhi kelayakan air. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan menjaga kualitas air agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar air tetap kelayakan digunakan untuk berbagai keperluan. B. Mengukur pH air dan ekoli. A. Pengukuran pH. Air pH adalah salah satu parameter yang penting dalam menentukan kualitas air. pH air mencerminkan konsentrasi ion hidrogen dan ion hidroksida dalam air. Skala pH air berkisar dari 0 hingga 14, dengan pH 7 menunjukkan bahwa air bersifat netral. pH di bawah 7 menunjukkan air bersifat asam, dan pH di atas 7 menunjukkan air bersifat basa. Menurut World Health Organization (WHO), kadar pH yang disarankan untuk minum air adalah antara 6,5 hingga 8,5. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan menggunakan kertas indikator pH atau alat pengukur pH digital. B. Pengukuran bakteri E. coli. Bakteri E. coli adalah indikator yang umum digunakan dalam pengukuran keamanan air. E. coli adalah bakteri gram negatif yang ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Kehadiran dalam air menunjukkan adanya kontaminasi feses dan dapat menyebabkan penyakit yang serius seperti diare. Pengukuran E. coli dapat dilakukan dengan penggunaan teknis kultur bakteri atau teknik uji cepat seperti ujar air toleran atau uji air Petrifilm. Sekarang kita masuk pada metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini tergolong penelitian eksperimen murni dan dilanjutkan dengan uji laboratorium di Puskesmas Kori. Unit analisisnya adalah mata air yang terletak di Desa Noha, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengambilan sampel penelitian dengan teknik random sampling, sedangkan teknik pengambilan sampel diambil secara kompresif atau composite sampel. Kemudian sampel diambil dan dimasukkan ke dalam botol minuman kemasan dan dibawa ke laboratorium di Puskesmas Kori untuk dianalisis. Data yang sudah dianalisis dari laboratorium dan hasilnya akan dibandingkan dengan standar kualitas air minum yang baik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Menteri Kesehatan Peraturan 5/2010. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di bulan Maret 2024. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Noa, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uji laboratorium ini dilaksanakan di Puskesmas Kori. C.
C. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mata air yang ada di Desa Noha, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumber Bardaya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sampel. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel secara acak dan sederhana, simple, tanpa memperhatikan tingkat strata yang ada dalam populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel diambil secara komposit atau composite sampel. Kemudian sampel diambil dan dimasukkan ke dalam botol minuman kemasan dan dibawa ke laboratorium di Puskesmas Kori untuk dianalisis. Data yang sudah dianalisis dari laboratorium dan hasilnya akan dibandingkan dengan standar kualitas air minum yang baik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 garing Menteri Kesehatan garing Peraturan garing 5 Romawi garing 2010. Instrumen penelitian. Untuk melakukan penelitian yang mengukur kualitas dan kelayakan air, pH air, dan E. coli dapat digunakan beberapa instrumen sebagai berikut. Yang pertama, alat pengukur pH. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan dalam air. Contohnya, pengukur pH adalah pH meter atau kertas indikator pH. Yang kedua, alat pengukur bakteri. Alat ini digunakan untuk mengukur keberadaan bakteri dalam air. Contohnya, alat pengukur bakteri adalah Coliform test kit atau E. coli test kit. Mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat bakteri secara langsung dalam air. Berikut alat pompa air. Alat ini digunakan untuk pengambilan sampel air dari sumber mata air yang akan diuji. Yang berikut botol sampel. Botol sampel digunakan untuk menyimpan sampel air yang diuji dalam laboratorium. Sekarang kita masuk pada teknik pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, observasi langsung, di mana Anda dapat melakukan pengamatan langsung pada sumber air yang akan diuji untuk mendapatkan informasi tentang kondisi lingkungan sekitar sumber air tersebut. 2. Wawancara. Anda dapat melakukan wawancara dengan masyarakat atau pihak terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber air yang akan diuji. Hal ini dapat membantu Anda untuk memperoleh informasi tentang sejarah penggunaan air dan kebijakan yang telah diterapkan dalam pengelolaannya. 3. Pengambilan sampel. Anda dapat mengambil sampel air dari sumber mata air yang akan diuji menggunakan botol sampel atau alat pompa air. Pastikan untuk mengambil sampel air dari titik yang mewakili kondisi keseluruhan sumber air dan mengikuti prosedur yang pengambilan sampel yang benar. 4. Penguji di laboratorium. Setelah melakukan pengambilan sampel, Anda dapat melakukan penguji di laboratorium untuk mengukur kualitas dan kelayakan air, pH air, dan keberadaan bakteri seperti E. coli. Dalam penguji ini, Anda dapat menggunakan alat-alat yang digunakan disebutkan sebelumnya dalam instrumen penelitian. Analisis data. Setelah penguji selesai dilakukan, Anda dapat menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan informasi tentang kualitas dan kelayakan air, pH air, dan keberadaan bakteri seperti E. coli. Sekian dan terima kasih untuk hasil presentasi profesor saya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat. Adapun dalam penyampaian penjelasan yang kurang jelas mohon dimanfaatkan.